Bapak Ibu sudah tahu berita terbaru yang lagi viral. Jadi beritanya itu tentang ratusan karyawan rumah sakit pemerintah yang melakukan aksi damai di depan gedung rumah sakit. Kalau dari beritanya sih apa yang diproteskan soal masalah kesejahteraan, jadi mereka merasa nominal insentif THR yang diterima nggak sepadan dengan kerja keras mereka selama ini. Sementara pihak manajemen rumah sakit bersikukuh bahwa hitungannya sudah sesuai prosedur. Nah, lalu bagaimana aksi damai ini akan berdampak terhadap kualitas layanan? Itulah yang akan kita bahas di topik kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi. Sebelum kemana-mana, mungkin ada yang penasaran, boleh nggak sih sebenarnya karyawan rumah sakit pemerintah itu melakukan aksi damai? Jawabannya boleh, karena kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh negara sebagai hak asasi manusia. Dan negara sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan saya juga yakin sebelum memutuskan melakukan aksi damai, pastinya mereka sudah terlebih dahulu mempertimbangkan baik buruknya. Mungkin saja aksi damai itu merupakan pilihan terakhir sebagai satu-satunya harapan setelah upaya lainnya menemui jalan buntu. Lalu bagaimana aksi damai ini akan berdampak terhadap kualitas layanan? Nah, ngomong-ngomong tentang potensi dampaknya, pastinya ada dua, positif dan negatif. Dampak positif itu otomatis akan didapatkan bila apa yang diproteskan membawa perubahan yang lebih baik. Sebaliknya, bila tidak ada tanggapan atau respon yang berarti, maka kemungkinan akan berpotensi berdampak negatif. Ingat ya, ini soal potensi, jadi bisa saja terjadi, bisa juga enggak, ya kan? Bila disikapi secara positif, maka aksi damai ini akan berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan. Kemungkinan besar aksi ini dilakukan setelah muncul keresahan yang tidak juga mendapatkan perhatian. Jadi dengan menyampaikan aspirasi ini ke pihak manajemen rumah sakit, maka akan tersampaikanlah apa yang perlu menjadi perhatian dan sumber keresahan. Apabila kekhawatiran karyawan itu didengarkan dan kemudian dilakukan upaya perubahan, maka kepercayaan dan kepuasan pekerja profesional terhadap kinerja perusahaan itu akan meningkat. Kalau dari berita yang saya baca sih yang dipersoalkan oleh mereka itu kan masalah kesejahteraan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hal tersebut layak dan penting untuk menjadi perhatian? Jawabannya sangat penting. Dalam konteks manajerial, kesejahteraan itu disebut juga professional well-being. Di negara-negara yang sistem kesehatannya sudah lebih maju, para pemimpin rumah sakit itu didorong untuk memprioritaskan kesejahteraan petugas dengan cara berkomunikasi dengan lebih efektif, memiliki konsep model kesejahteraan yang berkeadilan, dan juga memberikan lingkungan kerja yang aman. Lalu apakah professional well-being itu semata-mata soal uang? No, bukan melulu soal uang. Secara holistik, professional well-being itu mencakup kesehatan mental, emosional, dan fisik seorang pekerja dalam konteks pekerjaan mereka. Termasuk juga faktor-faktor lainnya seperti kepuasan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dan keberhasilan pekerja dalam memaknai pekerjaannya. Contohnya nih, pengalaman saya dulu ya saat dipercaya untuk membangun rumah sakit dari nol. Saat itu saya merasa kerja keras saya itu nggak sebanding dengan apa yang saya dapatkan. Tapi kemudian saya mencoba memaknai pekerjaan saya kalau nanti rumah sakit yang dibangun itu bisa memberikan penghidupan bagi banyak orang dan juga bisa menolong orang yang sakit. Sehingga saya punya antusiasme dan energi besar untuk mewujudkannya. Saya merasa kesehatan fisik, mental, dan emosional saya membaik setelah saya berhasil memaknainya. Dan hal itu tentu saja berkat dukungan atasan dan juga rekan-rekan kerja saya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan, di antaranya jam kerja, beban kerja, gaji, tunjangan, keselamatan kerja, hubungan sesama rekan kerja, kebijakan operasional, dan juga kultur perusahaan. Sejak tahun 2024, sistem kesehatan di Amerika menghimbau para pemimpin rumah sakitnya untuk membuat kebijakan yang dapat menguatkan kesejahteraan karyawan. Kenapa? Karena menurut data tahun 2023 dari National Academy of Medicine Amerika, ada sekitar 35-45% perawat dan dokter yang mengalami gejala burnout, yaitu kelelahan secara fisik dan mental. Pekerja yang burnout dapat memberikan dampak buruk terhadap kualitas mutu dan keselamatan pasien.
termasuk meningkatkan angka kesalahan medis atau medical errors dan meningkatkan infeksi nosokomial. Hasil penelitian lainnya di tahun yang sama terhadap 2.000 pekerja di Amerika menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan kerja yang positif berkorelasi terhadap turunnya gejala burnout. Bila perusahaan itu kurang mempedulikan kesejahteraan karyawannya, tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya motivasi dan dukungan dari manajemen perusahaan, maka akan menyebabkan kesehatan mental karyawan menjadi terganggu. Jadi pertanyaan sekarang adalah apakah yang sebenarnya terjadi di rumah sakit pemerintah tersebut? Ini masalah soal kurang bayar nominal insentif THR-nya, ataukah soal karyawannya yang banyak burnout? Atau kedua-duanya? Karena bila salah mengidentifikasikan, maka akan salah fokus upaya perbaikannya. Tapi yang jelas, karyawan yang mengalami ketidakpuasan dalam pekerjaannya dan mengalami gejala burnout secara general bisa dibilang tidak sejahtera. Artinya, professional well-being-nya kurang mendapatkan perhatian. Jadi harapannya, bila memang teridentifikasi adanya burnout, pemimpin sebaiknya segera melakukan penyesuaian operasional praktis yang dapat menguatkan kesejahteraan mereka. Ya, yang itu bukan melulu soal uang, tapi juga soal beban kerja, pengaturan lembur, dan juga hari libur, kegiatan kebersamaan yang intinya dapat membantu pekerja lebih memaknai pekerjaannya sehingga bisa menurunkan burnout alias kelelahan fisik dan mental. Kesejahteraan yang lebih baik dapat meningkatkan retensi dan membantu mereka untuk terus melakukan yang terbaik dan memberikan perawatan berkualitas tinggi. Apalagi rumah sakit ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Best Transformation Hospital dari Kementerian Kesehatan. Aksi damai juga dapat memberikan peluang perhatian tambahan terhadap pentingnya komunikasi efektif dan kolaborasi sinergis. Baik itu antara mereka yang berada di pihak manajerial dan juga pihak fungsional. Kerjasama yang baik akan berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih baik dan juga perawatan pasien yang lebih terintegrasi dan lebih efektif. Aksi damai juga dapat memberikan tantangan sekaligus tekanan pada pembuat kebijakan untuk lebih dapat berinovasi mengatasi masalah yang sistemik dalam sistem perawatan kesehatan. Dan hal tersebut dapat berpotensi menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik dan juga mendukung perbaikan berkesinambungan dalam komitmen pelayanan yang berkualitas tinggi. Apalagi bila didukung oleh budaya organisasi yang tidak saling menyalahkan atau blame culture, melainkan budaya just culture, yaitu budaya berkeadilan yang tidak memberikan hukuman namun kesempatan yang sama untuk mereka bersuara bila ada yang merasa dirugikan atau tidak disejahterakan. Pada umumnya, aksi damai menarik perhatian media. Beritanya lebih berpotensi viral dibandingkan berita misalnya rumah sakit mendapatkan penghargaan sebagai Best Transformation Hospital, ya. Sehingga besar kemungkinannya masyarakat telah terpapar dan mengetahui duduk persoalannya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh media. Sayangnya, bila salah mempersepsikan, maka akan muncul citra perusahaan yang tidak baik. Hal tersebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat akan kualitas layanan. Meskipun disampaikan bahwa aksi damai itu tidak mengganggu pelayanan, namun pada kenyataannya persepsi yang terbentuk di masyarakat bisa saja sebaliknya. Logikanya begini, bagaimana mungkin masyarakat akan mempercayakan dirinya kepada mereka yang tidak mempercayai kinerja perusahaan yang menaunginya? Kalau masyarakat memilih untuk tetap datang, pastinya karena tidak ada pilihan lainnya, atau memang juga belum mendengar beritanya. Aksi damai juga bisa merugikan potensi pendapatan rumah sakit, terutama bila dikarenakan kegiatan tersebut mengakibatkan penutupan sebagian layanan seperti polispesialis dan penundaan operasi elektif, atau juga penundaan kegiatan dan program rumah sakit yang berpotensi menghasilkan secara finansial seperti program marketing, pelatihan SDM, rapat koordinasi, penandatangan kerjasama, proses kredensialing, dan lain sebagainya. Aksi damai juga bisa berpotensi mengakibatkan polarisasi hubungan, terutama di antara sesama profesional kesehatan. Adanya perbedaan pendapat yang seharusnya menyatukan dapat saja semakin memisahkan, terutama bila ada tambahan isu ini itu, rumor ini itu yang malah semakin menjerumuskan, sehingga memunculkan keberpihakan. Ada pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju dengan berbagai alasan yang sifatnya baik itu general maupun personal.
Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi komunikasi organisasi hingga profesional, bahkan kolaborasi sinergis pasti akan sulit diwujudkan. Aksi damai juga bisa meningkatkan stres dan kelelahan. Tidak semuanya sih, tapi bisa saja sebagian dari yang ikut berpartisipasi dapat saja mengalami kesulitan tidur, merasakan kekhawatiran, ketegangan emosional, hingga peningkatan hormon stres yang dapat berpotensi terhadap kesehatan fisik, mudah lelah, sulit konsentrasi, menjadi apatis, lambat dalam mengambil keputusan strategis, dan juga menurunkan moral karyawan. Oke, itulah tadi beberapa potensi dampak positif dan juga negatif dari aksi damai yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit pemerintah. Mudah-mudahan harapannya dari hati saya yang paling dalam, aksi damai tersebut benar-benar dapat memberikan dampak yang positif ya terhadap peningkatan kualitas mutu layanan. Karena menurut saya keselamatan pasien dan kesejahteraan karyawan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Kita tidak bisa memilih salah satunya, maka harus kedua-duanya. Bismillah dan semangat selalu, semoga Tuhan memberikan kemudahan. Amin ya robbal alamin.